Simpang Joglo merupakan perlintasan sebidang yang bisa disebut paling sibuk di Solo. Simpang Joglo menjadi pertemuan antara 7 ruas jalan yang terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, dan jalan lingkungan dengan jalur kereta api. Karena itu Palang Joglo menjadi sumber kemacetan. Menurut pendapat saya, materi yang diangkat sudah cukup bagus karena mengangkat tentang kemacetan yang ada di Simpang Joglo saat ini. Kemacetan tersebut menyulitkan sebagian besar masyarakat karena ramainya kendaraan yang berlalu lalang serta adanya penutupan jalan akibat pembangunan. Semoga pembangunan dapat segera terselesaikan sehingga menjadi solusi bagi kemacetan di Simpang Joglo saat ini. Video tersebut sudah tergolong dalam video yang bagus. Di video tersebut sudah menjelaskan bagaimana Palang Joglo itu bisa macet. Lalu apa solusi yang dilakukan untuk mengurangi kemacetan itu? Ya, salah satu caranya dengan membangun flyover yang kini masih dalam proses pembangunan. Video mereka sudah bagus. Mereka mengambil berita Simpang Joglo yang saat ini sedang macet parah karena pembangunan. Sebelum adanya pembangunan, daerah tersebut emang sudah terbiasa macet karena Simpang Joglo itu ada 7 jalan, 7 simpang, makanya di sana sering terjadi kemacetan. Ditambah lagi dengan adanya palang kereta api yang sering ditutup karena kereta apinya lewat, jadi tambah macet gitu kan. Menurut saya adanya pembangunan tersebut sudah sangat membantu. Kayak solusi dari kemacetan ya dibangun itu. Tetapi untuk saat ini mungkin solusi yang bisa kita lakukan adalah melewati jalan lain agar mengurangi kendaraan yang lewat di sana. Ditambah lagi kan mungkin pembangunan itu butuh waktu yang mungkin cukup lama, jadi ya kita sebaiknya memilih jalan lain aja atau enggak alternatif jalan lain. Menurut saya kemacetan di Simpang Joglo sangat mengganggu. Kemacetan ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, lalu segera dicari solusinya. Simpang Joglo mengalami kemacetan karena adanya proyek yang sedang dijalani di sana untuk membuat flyover agar tidak macet. Solusi untuk kemacetan Simpang Joglo saat ini adalah sebaiknya jalan ditutup sementara untuk kendaraan bermuatan besar seperti halnya truk dan lainnya. Menurut saya, materi yang mereka ambil sudah cukup sesuai dengan keadaan saat ini, yaitu kemacetan di persimpangan Joglo. Dikarenakan semakin banyaknya ditutup akses jalannya dan juga adanya pembangunan jalan di sana. Untuk masalah itu, saya memiliki sedikit solusi. Yang pertama adalah lebih diperhatikan akses lalu lintasnya. Mungkin bisa ditambahi dengan pengatur lalu lintasnya, dan mungkin bisa ditambahi polisi atau pengatur lalu lintas lainnya supaya pengendara atau pengguna jalan di sana lebih terarah dalam memilih atau menggunakan jalan di sana, supaya juga tidak menambah kemacetan. Mengapa menjadi sumber kemacetan? Karena memiliki simpangan yang banyak, jalan menjadi tidak teratur, apalagi di saat kereta lewat. Dan tentunya pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah kota sedang membangun rel layang. Rel layang sudah mulai dibangun di tahun 2022. Tetapi kita perlu tahu kondisi masyarakat sebelum rel layang jadi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ada apa ya Mas? Boleh minta waktunya sebentar ya untuk melakukan wawancara ini tentang kemacetan. Pertanyaan nomor 1, apa yang menyebabkan kemacetan di jalan raya ini? Kalau di jalan ini ya biasanya itu kebanyakan itu dari penggunaan jalan Mas. Lanjut, nomor 2, apa yang Anda rasakan saat Anda terjebak dalam kemacetan? Saya sih merasa kesal dan bosan saat untuk kemacetan. Pertanyaan berikutnya, tanggapan Anda ketika terjadi kemacetan? Saya sih saya Atau saya sering terbuang sia-sia saat makan.
dalam wawancara yang pertama, terdapat beberapa hal yang bisa diperbaiki, seperti kualitas video dan kualitas audio yang kurang baik dan tidak nyaman untuk didengar. Saran dari saya, video diambil menggunakan frame landscape atau horizontal seperti pada klip-klip sebelumnya yang menampilkan keadaan joglo. Berdasarkan video yang sudah kelompok kami lihat, menurut saya sendiri kualitas video perlu diperbaiki, serta pemilihan subtitle dan pemilihan background musik untuk videonya juga perlu diperhatikan. Penataan gambarnya juga bagus, suaranya juga tergolong jelas, dan narasumbernya juga termasuk beragam. Saran dari saya hanya voice overnya saja yang masih menggunakan Google, dan menurut saya lebih baik menggunakan voice over dari anggota kelompok tersebut suara sendiri. Ya, gitu review. Untuk video yang mereka buat atau editing yang mereka buat, menurut saya sudah cukup. Namun masih ada kekurangan di bagian pengambilan video, yaitu yang seharusnya semuanya landscape, dan juga ada di bagian subtitle yang mungkin kurang sama dengan video yang mereka ambil. Menurut Anda, apa yang menyebabkan kemacetan di Joglo? Yang menyebabkan kemacetan di Joglo adalah karena ada proyek yang sedang dibangun yang menyebabkan jalan raya sebagian besar ditutup yang hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2. Sedangkan untuk kendaraan bermuatan besar dialihkan ke jalan lain. Akan tetapi masih banyak pengemudi yang masih ngeyel untuk menerobos jalan tersebut. Kalau begitu, apa yang Anda rasakan saat terjebak dalam kemacetan di Joglo? Yang saya rasakan saat terjadi kemacetan adalah saya merasa tidak tenang sekali karena setiap macet itu pasti pagi hari dan saat jam pulang sekolah yang menyebabkan khawatir sedikit terlambat. Begitu. Poin kedua, dalam wawancara yang kedua, karena tidak ada rekaman wawancara, kalian menggunakan tulisan atau subtitle. Nah, tetapi subtitle tersebut membuat penonton malas untuk membaca karena berbentuk narasi panjang dan tidak sesuai dengan EYD, tidak ada tanda koma maupun tanda titik. Saran dari saya, subtitle dibuat menjadi potongan-potongan singkat yang kemudian diurutkan sehingga penonton lebih tertarik untuk membaca. Kualitas video perlu diperbaiki karena demi kenyamanan penonton untuk menonton video sehingga mendapatkan informasi yang cukup dan jelas. Lalu poin yang ketiga, di kedua video wawancara tersebut tidak ada tercantumkan nama dari narasumber yang diwawancarai. Sekian review.